Istriku punya pacar yang sangat tidak pengertian. Di hari ulang tahunku, dia dengan tidak pengertiannya menjatuhkan kueku. Dengan tidak pengertiannya membawa jam tanganku. Tetapi istriku, Liu Ruyan, hanya berkata, dia masih kecil. Hingga kemudian dia dengan tidak pengertiannya naik ke ranjang Liu Ruyan. Dan dengan tidak pengertiannya membuat Liu Ruyan hamil. Aku dengan wajah dingin memberi Liu Ruyan dua pilihan. Entah gugurkan anak itu, atau cerai. Liu Ruyan menjelaskan dengan wajah penuh rasa bersalah. Orang tua, kakek Liu, berkata, hanya yang melahirkan ahli waris yang bisa membuatmu menikahi keluarga Liu, tetapi tubuhmu bermasalah. Anak ini aku yang melahirkan, ayahnya tetap kamu. Saat Liu Ruyan menggendong anak itu masuk, bayangannya terbungkus dalam wallpaper bersulam benang emas, Liu Ruyan menunduk menatap bayi dalam gendongannya, tatapannya lembut menyilaukan. Asu, dia mengangkat kepala, nadanya tenang, seperti memberitahukan hal yang tidak penting. Anak itu akan tinggal di sini mulai sekarang. Hatiku pahit, tetapi aku tidak tahu harus berkata apa. 3 bulan lalu, dia berlutut di hadapanku memohon agar aku tidak menceraikannya, dengan jelas berjanji asalkan melahirkan anak itu. Akan memindahkan Li Zefeng ke cabang perusahaan, tidak akan memengaruhi hidup kita. Tapi sekarang, dia dengan terang-terangan membawa ayah dan anak itu kembali ke rumah pernikahan kita, keyakinan yang sejak awal tidak stabil di dalam hatiku, runtuh. Li Zefeng berdiri di belakang kakek Liu, dengan lembut menatapku, sudah menjadi seorang ayah. Masih sama, tidak pengertian, bahkan tidak menyapa. Aku merasa bosan, berbalik ingin naik ke atas, dia memanggilku. Suaranya membawa nada tangisan, Tuan, aku tahu kamu membenciku. Tetapi anak itu tidak bersalah, mohon perlakukan dia dengan baik di kemudian hari. Liu Ruyan mengerutkan kening. Menyamping menghalanginya, nadanya membawa celaan, Asu. Jangan membuat Xiao Bao takut. Aku mencibir, baru berdiri. Sudah menjadi orang jahat, kakek Liu berjalan mendekat dengan tongkat, menepuk pipi bayi itu. Tersenyum ramah, anak ini mirip dengan Ruyan saat kecil, terlihat sekali keturunan keluarga Liu. Berbalik menatapku, tatapannya menjadi dingin, menantu yang tidak berguna ini tidak bisa punya anak. Tidak mungkin kan membiarkan keluarga Liu kita punah, aku menunduk, kukuku menusuk daging dengan keras. Terasa mati rasa, Liu Ruyan akhirnya menatapku sekilas, nadanya melembut sedikit. Asu, dokter bilang sebelum anak itu disapih, sebaiknya menjaga kontak feromon dengan ibu kandungnya. Anggap saja ini demi kesehatan bayi. Setelah disapih, aku akan mengatur agar Li Zefeng pindah. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Jelas-jelas itu janjinya sendiri. Kenapa sekarang terdengar seperti nada mengalah? Saat aku hendak mengatakan tidak perlu, Li Zefeng menyela, Tuan Liu, cepat lihat. Sepertinya bayi lapar. Liu Ruyan segera berbalik, dengan gerakan terampil menopang kepala anak itu. Dengan suara pelan membujuk, aku berdiri di tempat, benar-benar seperti orang luar. Tengah malam, Liu Ruyan akhirnya kembali ke kamar, dengan aroma susu yang samar di tubuhnya. Dan aroma parfum pria Li Zefeng. Saat kasur melesak, aku berbalik memunggunginya. Tangannya melingkari pinggangku, Asu, jangan marah. Aku tidak bergerak, dia menghela napas, dan berkata pada dirinya sendiri. Kakek sudah tua, dia hanya ingin cicit, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Membuka mata, menatap satu titik di kegelapan, dengan suara pelan bertanya. Liu Ruyan, apakah kamu masih ingat kenapa aku tidak bisa punya anak? Napasnya tercekat. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu, aku yang melompat untuk melindunginya dari serangan fatal. Dokter mengatakan aku akan sulit memiliki keturunan. Dia bersumpah dengan mata merah, Asu, aku hanya membutuhkanmu. Sekarang, dia membiarkan pria lain naik ke tempat tidurnya, hamil. Kemudian dengan alasan adopsi berhasil melahirkan, dan akhirnya membawa kembali ke rumah kita. Dengan dalih ingin memberiku seorang anak. Keesokan paginya, Li Zefeng sudah menggendong bayi, duduk di kursi makan khususku, Liu Ruyan duduk di sampingnya. Menunduk menggoda bayi, matanya lembut. Pak Tua tersenyum dan berkata, anak ini sangat penurut, terlihat jelas dia diberkati. Li Zefeng tersenyum mengiyakan. Kakek, bayi terus menangis semalam. Liu So membujuknya sampai tengah malam baru tidur. Liu Ruyan tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Ternyata, keluarga 3 orang bahagia dan harmonis, seperti inilah pemandangannya. Aku berbalik menuju ke atas. Namun mendengar suara Pak Tua yang tidak bisa dibantah, mulai hari ini. Biarkan Xiao Feng dan anak itu tinggal di kamar utama. Aku terpaku di tempat. Bahkan jika kamar-kamar di villa luas dan banyak, aku dengan berat hati mengetuk tongkatku. Kenapa? Kamu ingin mengorbankan cucu Liuku demi pria yang tidak bisa menghasilkan keturunan? Liu Ruyan terdiam. Li Zefeng menggendong anak itu, berdiri di belakang lelaki tua itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku sudah tidak berdaya untuk membantah, berbalik dan kembali ke kamar. Dengan mekanis mengemasi barang-barang. Liu Ruyan tiba-tiba masuk, meraih tanganku. Asu, jangan seperti ini. Aku mendongak menatapnya. Tanpa riak di mata. Liu Ruyan,
Aku berbisik. Aku tidak pergi. Apa kita berempat akan tidur di satu ranjang? Ekspresinya sedikit menegang. Tidak berbicara, cengkeramannya di tanganku sedikit mengendur. Jawabannya sudah jelas. Saat aku menyeret koper menuruni tangga, Li Zefeng menggendong anak itu, berdiri di ruang tamu. Dengan ekspresi maaf menyarankan, "Tuan, menyindirku begitu besar. Juga sangat nyaman, tidak perlu pindah, kan?" "Tidak perlu. Aku mengucapkan selamat kepadamu," aku melirik bayi di pelukannya. Dan darah daging keluarga Liu berumur panjang. Aku sengaja menekankan. Darah daging. Melihat senyum palsunya. Nyonya Jiang tetaplah licik. Dia jelas tidak sesederhana dan sebodoh yang Liu Ruyan katakan. Setidaknya di depanku, menyesuaikan ekspresi hanyalah sesaat. "Tuan, jangan katakan itu. Presiden Liu masih paling peduli padamu di hatinya." Belum selesai dia berbicara, aku sudah sampai di pintu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pernikahan itu retak, badai juga datang sesuai jadwal. Aku melihat hujan lebat dan berdiri cukup lama. Liu Ruyan juga tidak mengejarku. Air di pipiku, aku tidak bisa membedakan apakah itu air mata atau hujan. Ponsel tiba-tiba menyala. Liu Ruyan mengirim pesan kepadaku melalui pintu. "Ah Su, kamu tidak sepengertian dulu. Pergi dulu ke asrama eksekutif yang disediakan perusahaan. Tunggu kamu tenang. Aku akan menjemputmu lagi." Aku tertawa. Dengan tenang berjalan ke dalam hujan. Mencegat taksi dan pergi. Mungkin karena sudah merencanakan sebelumnya, mencurahkan seluruh hati kepada Liu Ruyan. Soal menjadi seorang ibu, aku sudah tidak terlalu merasakan apa-apa. Setelah 2 hari tidak berkomunikasi. Aku pulang ke rumah, jangankan mengambil barang-barangku yang tertinggal, Li Zefeng duduk di ruang tamu mengenakan jubah sutraku. Suami sudah pulang. Dia dengan mesra memeluk anak di tangannya, memamerkannya seperti harta karun. Aku langsung naik ke atas, tidak ingin berbicara dengannya sepatah kata pun, tetapi saat membuka pintu kamar tidur, emosiku tetap hancur. Sprei diganti dengan warna teh kesukaannya, meja rias juga dipenuhi dengan parfum pria dan gel rambut yang bukan milikku. Jas-jas pesanan yang pernah kupakai untuk menghadiri rapat dewan. Dijejalkan begitu saja di sudut. Yang menggantikannya adalah jaket motor dan sepatu kets edisi terbatas milik Li Zefeng. Bahkan foto pernikahan yang tergantung di kepala tempat tidur pun diganti dengan foto keluarga mereka. Liu Ruyan menggendong anak. Bersandar di bahu pria itu, tersenyum bahagia dan menyilaukan. Aku menggigit bibir bawahku. Menarik napas agar tidak menghitung. Saat itu aku baru tahu, mengucapkan selamat tinggal pada sebuah hubungan. Ternyata tidak perlu histeris seperti itu. Setelah tenang, aku masuk ruang rahasia. Mengeluarkan kotak abu ibuku. Saat menuruni tangga, aku mendengar Li Zefeng sedang menelepon. "Sayang, aku merindukanmu." Suaranya menjijikan dan membuat tidak nyaman. "Ya, suami sudah pulang untuk mengambil barang. Aku dan bayi akan bergaul baik dengannya." Aku berdiri di pintu masuk dan mencibir. Baru 3 hari pindah, Li Zefeng sudah bertingkah seperti pemilik rumah. Bahkan lebih ahli daripada aku, pasangan yang sah. Tidak heran dia bisa merebut pernikahan orang lain. Saat berjalan keluar, Li Zefeng tiba-tiba memanggilku, "Suami." Lalu berlari kecil menghampiriku. Dia mengulurkan anak di tangannya ke arahku, tersenyum polos. "Apakah kamu mau menggendong bayi?" Beradaptasi lebih awal dengan perasaan menjadi seorang ayah. Meskipun sangat polos, tetapi melihat akhir pernikahan ini, aku hanya merasa mual. Tidak perlu. Aku berbalik dan pergi. Di belakangku, entah bagaimana, dia tiba-tiba terhuyung, berteriak dan jatuh ke belakang. Aku tanpa sadar berbalik, mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun, dia sengaja menabrak kotak abu di tanganku dengan bahunya. Keramik dan abu menimpa lantai marmer. Dengan suara pletak, pecah menjadi 2 bagian. Abu putih tersebar di lantai. Aku membeku di tempat, tetapi mendengar suara dari belakang yang mengandung, "Ah Su, apa yang kau lakukan?" Liu Ruyan bergegas masuk dan mendorongku menjauh. Dengan gugup menopang Li Zefeng. "Apakah kamu baik-baik saja?" Li Zefeng menggelengkan kepala dengan mata merah. "Tidak apa-apa, untungnya aku melindungi bayinya." "Liu Zuo, memang aku yang mengganggu, tapi wajar jika Tuan Kuesu melampiaskan amarahnya padaku dengan mendorongku." Liu Ruyan menoleh menatapku. Tatapannya rumit. "Mengganggu? Kuesu? Ah Su. Sudah berapa kali ku bilang padamu, ini ideku agar Xiao Feng tinggal di sini." Aku menatap kosong abu jenazah ibuku yang berserakan di tanah. Berlutut di tanah, matanya merah. "Ibu." Namun, dia mengira aku mengelak karena mendorong orang. "Kau hanya bisa memanggil ibu. Pernahkah kau berpikir bahwa arwah ibu mertua di surga juga berharap menjadi kepala rumah tangga yang baik?" Li Zefeng mendekat dengan munafik. "Tuan, maaf, aku merusak susu formula yang kau beli untuk bayi. Berapa harganya? Akan ku ganti." "Tidak perlu." Liu Ruyan memotongnya, menatapku dengan dingin. "Mana mungkin dia berani memberikan barang yang dia beli untuk bayi? Justru kamu, saat aku tidak ada,
Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Aku melihatnya merawat Li Zefeng dengan hati-hati, tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Bahkan tidak perlu menjelaskan lagi. Liu Ruyan, kataku pelan. Mari kita bercerai. Ekspresi wanita itu langsung berubah. Apalagi yang kau bicarakan? Aku mengeluarkan surat cerai yang sudah kusiapkan dan meletakkannya di meja kopi. Tanda tangani. Ku bilang, kau sudah membuat pilihan sejak lama. Dia meraih pergelangan tanganku dengan kasar. Sudah kubilang, antara aku dan Xiao Feng tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mencintaimu. Melihat ekspresinya yang cemas, tiba-tiba aku merasa sangat konyol. Kalau begitu, suruh dia pindah sekarang. Aku mengatakannya kata demi kata. Sekarang. Segera. Dia membeku. Tangisan Li Zefeng terdengar tepat waktu. Liu Zong. Jangan bertengkar dengan Tuan. Bayinya baru saja kaget dan muntah susu. Liu Ruyan melepaskan tanganku. Asu, kau boleh marah padaku. Tapi kau tidak seharusnya mendorong seseorang yang sedang menggendong anak. Tegurannya seperti pisau tumpul. Dengan kejam membuang harapan terakhirku. Di hati Liu Ruyan, aku akan selamanya berada di belakang ayah dan anak itu. Berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba aku teringat hari pernikahan. Liu Ruyan bersumpah di depan pendeta, hanya mencintai kamu seumur hidup. Sekarang dipikir-pikir, seumur hidupnya sangat pendek. Ponsel bergetar. Itu pesan dari Liu Ruyan, selama kamu tidak membuat masalah lagi, menantu keluarga Liu akan selalu menjadi kamu. Aku tersenyum dan memasukkan semua informasi kontaknya ke daftar hitam. Sejak dia menyembunyikan kehamilannya dariku, kita tidak akan pernah memiliki selamanya lagi. Sebelum meninggalkan Hai Cheng, aku pergi ke perusahaan untuk menyelesaikan pengunduran diri dan serah terima, melihat perusahaan yang dibangun dari nol olehku dan Liu Ruyan. Keengganan di dalam hatiku melonjak seperti air pasang, tetapi aku tahu bahwa tempat ini tidak bisa lagi menampungku. Di dinding kaca masih tertempel tulisan kami bersama, tidak akan pernah ditunda. Di ruang minum teh masih ada mesin kopi yang kami gunakan saat memulai bisnis. Tapi sekarang, di dunianya ada hal yang lebih penting. Anak itu, anak anjing kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang disebut rumah. Asisten itu membereskan kantor untukku dengan mata merah, Jiang Zong. Meskipun Liu Zong berharap Anda menikmati hidup di rumah, tetapi jika Anda benar-benar pergi, saya benar-benar enggan. Liu Zong tahu tentang pengunduran diri itu. Nada bicara asisten itu adalah ujian. Dia juga tahu bahwa sejak Liu Ruyan. Setelah lebih banyak asisten magang, keluarga Liu sudah kacau balau. Tentu saja sudah dijelaskan. Aku memasukkan dokumen terakhir ke dalam kotak kardus. Saat aku bangun, tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Aku tanpa sadar memegang meja, hanya merasa memaksakan diri untuk memucat. Jiang Zong. Asisten Li dengan panik memegangku. Apakah Anda baik-baik saja? Lampu rumah sakit menyilaukan. Begitu aku membuka mata, asisten Li datang dengan laporan dengan mata merah. Jiang Zong. Ini laporannya. Aku menatap surat diagnosa, tumor ganas. 4 kata itu, tiba-tiba aku tertawa. Tawa itu menggerakkan luka lama di organ dalam. Itu sangat menyakitkan sehingga aku tersentak. Betapa ironisnya, kecelakaan mobil yang fatal itu membuat hatiku robek. Kemudian, dalam jamuan makan bisnis, setiap gelas minuman keras yang aku tahan untuknya. Rasanya seperti menaburkan garam ke luka yang tidak pernah sembuh. Dan hari ini, butiran garam ini akhirnya mengkristal menjadi tumor yang mematikan. Aku tiba-tiba teringat jamuan makan terakhir, Liu Ruyan membawa pria muda itu. Saat memperkenalkan kepada klien, dia berkata, ini adalah matahari kecil di keluarga kita. Semuanya harus mengalah padanya. Jika dia tahu aku sakit, apakah? Aku mengeluarkan ponselku. Melepas namanya dari daftar hitam. Tak lama kemudian, ponsel bergetar. Kata-kata, Liu Ruyan, di layar sangat menyilaukan. Aku mengangkatnya dengan gemetar. Sebelum aku bisa berbicara, aku mendengar raungan marahnya. Asu, mengapa kamu melakukan ini? Aku tertegun. Apa? Li Zefeng menemukan boneka di bawah papan ranjang bayi. Suaranya sedingin es. Boneka itu ditusuk dengan jarum dan tertulis tanggal lahir anak itu. Aku tertawa. Ternyata dia menelepon bukan untuk peduli padaku yang pingsan, melainkan untuk menanyaiku. Liu Ruyan, aku menyela dengan tenang. Ingat di mana kamu berada 3 tahun lalu hari ini? Di ujung telepon sana, terdiam sesaat. 3 tahun lalu hari ini, kamu mengalami kecelakaan mobil. Aku berusaha melindungimu. Suaraku sangat pelan. Hati saya terluka. Sekarang, aku sudah terdengar suara barang pecah di ujung telepon sana, menutupi kalimat yang kuucapkan. Berubah cinta. Liu Ruyan di sana berlari untuk menghibur orang yang sakit. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Aku akan memberikan penjelasan kepada kamu dan bayi itu. Kemudian dia bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Tiba-tiba aku merasa tidak perlu mengatakannya. Aku langsung menutup telepon. Asisten Li, kataku pelan. Jangan beritahu siapapun tentang penyakitku.
Dia menatapku dengan kaget. Wajahnya pucat. Nasibku tidak ada hubungannya lagi dengannya. Matahari terbenam di luar jendela berwarna merah seperti darah. Seperti Liu Ruyan 3 tahun lalu, memelukku yang berlumuran darah dan berteriak, "Asu. Tidak punya anak tidak masalah, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Sekarang." Dia mendorong anak itu dan aku menjauh. Aku baru saja bisa duduk dengan susah payah. Pintu bangsal ditendang terbuka dengan keras. Patriark keluarga Liu masuk dengan tongkat cendana di tangannya, diikuti oleh 2 pengawal. "Jiangsu." Tongkat itu menghantam pagar tempat tidurku dengan keras. "Kau binatang. Sekarang anak itu diicu, apakah kamu puas?" Aku tidak bisa menahan tawa. Saat aku dan Liu Ruyan berjuang membangun bisnis, orang lain memberinya cucu laki-laki, dan aku menjadi binatang. Aku mengatakan yang sebenarnya, anak itu diicu, kamu harus menjaganya di depan ruang operasi. Orang tua itu marah dan mengayunkan tongkatnya, memukul punggung tanganku yang diinfus dengan keras, jarumnya tercabut. Tetesan darah mengalir di punggung tanganku, masih berakting, katanya. "Aku sudah bilang lupakan saja, kutukanmu yang membuatku celaka. Sekarang kotoran anak itu penuh darah." Belum selesai bicara, dia hampir pingsan. Pengawal segera menahannya. Aku menatap dengan absurd pada orang tua yang marah ini. "Apakah Anda pikir saya akan mengutuk bayi?" Liu Ruyan berdiri di belakang lelaki tua itu. Tapi dia tidak berniat untuk berbicara. "Jangan berdalih lagi." Lelaki tua Liu terengah-engah dan menegakkan tubuh. Guru berkata, "Itu adalah kutukan dari istri pertama terhadap anak haram. Untuk menghilangkan kutukan ini, orang yang mengutuk harus dicukur rambutnya." Dia tidak memberiku waktu untuk mencerna omong kosong ini, dan memberi isyarat kepada pengawal. "Tahan dia, aku selemah sutra, tidak perlu orang menahanku." Tapi aku masih melihat ke sosok di belakangnya. Tiba-tiba aku ingin tahu, Liu Ruyan kali ini akan memilih siapa? Ketika pengawal mengeluarkan gunting, Liu Ruyan akhirnya bergerak. Dia mundur selangkah, langkah ini membuatku tertawa hingga meneteskan air mata. Dia menghindari tatapanku, suaranya bergetar, "Asu." Anggap saja demi anak itu, hatiku benar-benar dingin, ketika pisau cukur menempel di kulit kepala. Aku tertawa. "Apakah kamu ingat 3 tahun lalu, ketika kepalaku terluka dan dicukur habis?" Mata pisau telah membelah untayan rambut pertama. Rambut hitam jatuh tanpa suara di spray putih pucat. Saat itu aku merasa diriku jelek. "Bersembunyi di bangsal selama 3 bulan dan tidak mau menemuimu, kamu menjagaku di luar pintu selama 3 bulan. Setiap hari berbicara melalui pintu." Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba bergetar hebat, katanya. "Ketika rambutku tumbuh, kamu harus menyisirnya setiap hari, membelikanku minyak rambut terbaik, dan tidak membiarkanku memiliki sehelai rambut putih pun. Kenangan membanjir seperti air pasang. Bagaimana mungkin kita tidak saling mencintai?" Saat itu dia setiap hari memegang berbagai resep rahasia pertumbuhan rambut. Dengan berbagai cara merawat rambutku, sekarang, mereka menggunakan tuduhan palsu. Mencukurnya seperti ini, ketika Liu Ruyan tiba-tiba bergegas maju untuk meraih pengawal, suaranya serak. "Asisten, itu sudah terlambat, sakit punggung." Rasa manis berdarah tiba-tiba naik ke tenggorokanku. Aku tiba-tiba batuk darah segar. Titik-titik darah merah tua terciprat di spray putih bersih. Wajah Liu Ruyan langsung pucat. "Asu?" Dia dengan panik membuka sudut selimut. Bagian bawah gaun pasien sudah basah oleh darah. Kain kasa di perut yang dipasang selang drainase terus-menerus membuka warna merah menyilaukan. Aku dengan tenang menarik selimut, menutupi warna merah menyilaukan itu, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tanda tangani perjanjian perceraian. Selama aku bukan istri pertamamu, kutukan itu secara alami akan hilang. Aku tidak ingin menjadi botak. Liu Ruyan menatap kepalaku yang berantakan karena ditendang, dan kemudian menatap patriark keluarga Liu. Minta seseorang untuk mencetak perjanjian perceraian dan mengirimkannya ke bangsal. Ketika dia menandatangani namanya, dia masih meminta maaf. "Asu, maafkan aku, tunggu bayinya." Belum selesai berbicara, ponselnya mulai bergetar dengan panik. Tangisan Yao Jingming menusuk udara. "Manajer Liu, bayi itu dipindahkan ke bangsal umum. Tapi masih ada sedikit masalah. Cepat datang ke rumah sakit pertama." Aku tersenyum padanya. "Pergilah, anak itu menunggumu." Liu Ruyan melirikku. "Asu?" Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku, tetapi berhenti di tengah jalan. "Aku akan segera kembali, tunggu aku." Aku menatap punggungnya yang terhuyung-huyung saat dia berlari keluar. Mataku sakit dan aku tidak bisa membukanya. Monitor tiba-tiba mengeluarkan alarm. Angka tekanan darah turun dengan cepat. Ketika perawat bergegas masuk dengan panik, aku tersenyum padanya. "Bisakah kamu mengambilkan topi untukku?" Dia ketakutan. Pada saat terakhir sebelum jatuh ke dalam kegelapan, aku sepertinya mendengar dari tempat yang sangat jauh. Liu Ruyan memanggil namaku. Tapi kali ini aku tidak ingin menjawab lagi. Untuk sesaat, aku sepertinya dibungkus oleh pelukan hangat. Orang itu dengan cemas berteriak, "Dokter, cepat selamatkan dia. Pintu ruang operasi ada di depan mata." Saat menutup, aku mendengar instruksi mendesak dari kepala dokter bedah.
Siapkan untuk intervensi dan hentikan pendarahan. Interferensi. Dokter tumor. Setetes keringat dingin menetes ke sudut mataku, menyengat dengan menyakitkan. Betapa konyolnya. Mereka pikir dengan mencukur rambutku, ketika aku bangun. Aku berbaring di tempat tidur beludru asing. Aroma melayang di udara. Bukan bau disinfektan, juga bukan parfum yang biasa digunakan Liu Ruyan di rumah. Aku tiba-tiba menegakkan tubuh, rasa sakit yang terakumulasi membuatku tersentak. Luka operasi Gan An masih mengeluarkan darah, jangan bergerak sembarangan. Suara wanita dingin datang dari dekat jendela kaca, aku menoleh dengan kaku. Melihat Yuyu mengenakan hak tinggi, berjalan dari tempat yang membelakangi cahaya, orang yang aku dan Liu Ruyan bersama-sama paksa keluar dari pasar bisnis Haicheng. Kudengar kemudian dia di Beijing. Hidup dengan baik. Mengetahui Liu Ruyan tidak bisa menyembunyikan kehamilannya, dia meminta Yao Jingming mengumumkan padaku bahwa aku akan menjadi ayah. Aku dengan jahat mengiriminya pesan, bertanya apakah putranya membutuhkan ayah tiri. Saat itu murni untuk membuat Liu Ruyan marah, lagi pula semua orang di lingkaran tahu Yu punya anak di luar nikah. Ayah kandung anak itu tidak diketahui, hubungan ayah dan anak yang tidak perlu bertanggung jawab juga tidak akan seperti Liu Ruyan, yang terus-menerus mengatakan cinta padaku, mengatakan hanya menginginkan anak, tetapi jika ayah anak itu meneteskan air mata setetes saja, itu bisa membuatnya kehilangan akal. Ingat perjanjian kita? Yu mengingatkan. Aku bisa melahirkan. Siapa sangka. Suatu hari aku akan berbaring di depannya selama ini, seperti semut yang bisa diremas kapan saja. Dia menyerahkan mangkuk obat di tangannya. Minumlah. Aku tanpa sadar mundur. Tetapi dia mencengkeram pergelangan tanganku. Asu, dia tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya kamu takut padaku atau takut obatnya pahit? Aku berjuang untuk bangun. Bagaimana aku bisa berada di sini? Penyakitku, terlambat sedikit saja. Jumlah pendarahan akibat pecahnya kanker hati sudah cukup untuk membunuhmu 3 kali. Bagaimana kamu bisa membiarkannya mengalir begitu saja? Dan tidak memanggil dokter? Keluarga Yu memiliki tim medis terbaik, tunggu beberapa waktu bisa diatur operasi. Kamu istirahat dengan baik, tidak apa-apa. Dia berjalan ke jendela kaca. Membuka tirai, aku melihat di taman bawah, seorang anak laki-laki mengenakan baju kodok beruang. Sedang mengejar kupu-kupu. Sinar matahari menyinari rambut keritingnya, tersenyum memperlihatkan 2 lesung pipit kecil. Jantung tiba-tiba terasa sakit. Itu adalah putraku. Suara Yuyu tiba-tiba serak. Tahun ini 3 tahun, bulan April. Aku menatap anak itu dengan linglung. Perasaan akrab yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hati. Yuyu tiba-tiba membalikan saya dan menatap langsung ke mata saya. Asu, apakah kamu benar-benar tidak ingat? Pupil matanya sangat mirip dengan mata anak di bawah. Kepala saya tiba-tiba sakit parah, gambaran-gambaran yang hancur melintas. Teriakan memilukan di ruang bersalin, tangan kecil bayi dalam bedongan, dan juga, aku memeluk kepala, keringat dingin langsung membasahi punggungku. Yuyu segera membaringkan saya kembali di tempat tidur dan menekan bel di samping tempat tidur. Dokter bergegas datang. Detik terakhir sebelum jatuh ke dalam kegelapan, aku melihat Yuyu memegang laporan pemeriksaanku. Wajahnya suram dan menakutkan. Dia berkata di telepon, selidiki dengan jelas, melalui saluran apa asu biasanya. Menghirup aflatoksin. Setelah anak itu dipastikan tidak terluka, Liu Ruyan segera meminta pengacara mencabut permohonan cerai. Tetapi ketika dia tidak sabar ingin memberitahu Jiangsu bahwa tidak perlu bercerai. Tetapi menemukan bahwa nomor teleponnya sudah tidak aktif, WeChat menampilkan tanda seru merah yang menyilaukan. Dia secara refleks berjalan menuju kamar tidur utama. Asu, kenapa kamu? Tiba-tiba teringat. Kamar tidur milik mereka sebagai suami istri sudah lama tidak ada sosoknya. Dia menoleh dan bertanya pada Zhang Shao. Apakah Tuan tidak kembali untuk membakar dupa beberapa hari ini? Liu, Tuan Liu. Setelah Tuan Yao tinggal di sini, Tuan hanya kembali sekali. Lalu, tidak pernah kembali lagi. Zhang Shao berkata dengan hati-hati, kembali sekali. Dia teringat Jiangsu menggendong Yao Zeming yang menggendong bayi. Meskipun dia kesal karena menjadi ayah pengganti, itu normal, tetapi tindakan ini hanya akan membuatnya merasa bahwa pria ini terlalu picik. Anak itu bermarga Liu, dan menantu keluarga Liu hanya akan menjadi dirinya. Mengapa marah pada anak kecil? Dia berpikir, telah mengalahkan seumur hidup. Anak tidak berbakti, marah juga tidak boleh melupakan ibu mertua. Kemudian berbalik dan pergi ke ruang rahasia. Ingin membantu Jiangsu mempersembahkan sesaji untuk ibu mertuanya, tetapi menemukan bahwa kotak abu tidak ada. Zhang Shao, kapan Jiangsu membawa pergi kotak abu itu? Zhang Shao sedikit terkejut, Tuan Liu. Anda lupa, saat Tuan kembali waktu itu, Tuan Yao menjatuhkan kotak abu ibu mertua Anda? Apa? Bukankah itu susu bubuk yang dibelikan Jiangsu untuk anak itu? Suara Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Seolah-olah seseorang tiba-tiba mencekik tenggorokannya, ingatan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Hari itu,
Bubuk putih keabu-abuan berserakan di seluruh lantai. Ah Su berlutut di tanah dengan tangan gemetar. Lututnya tiba-tiba lemas, dia berpegangan pada dinding agar tidak jatuh berlutut. Liu Song, Zhang Shao menatapnya dengan khawatir. Apakah Anda baik-baik saja? Liu Ruyan tidak mendengar perkataannya, pikirannya dipenuhi dengan mata merah Ah Su saat itu. Dan teriakan, "Mama," saat dia berlutut di tanah. Mengingat deklarasi perceraiannya yang terakhir yang menakutkan tenangnya, ternyata itu bukan merajuk, tapi putus asa. Kalau itu. Suaranya bergetar tak terkendali, kemudian, saat membereskan, Zhang Shao menundukkan kepalanya, Tuan saat itu pergi mencari saya untuk mengambil kotak yang baru. Saat kembali, Yao Xiansheng sudah menyuruh pengasuh menggunakan penyedot debu. Diam. Liu Ruyan tiba-tiba memegangi kepalanya dan bersuara. Meninju lemari kaca, dia berbalik dan bergegas keluar. Kunci mobil dimasukkan 3 kali baru bisa masuk, tangannya disetir bergetar hingga hampir tidak bisa menggenggamnya. Setibanya di perusahaan, dia melakukan persiapan mental yang lama sebelum berani membuka pintu kantornya, mengira akan melihatnya bekerja seperti biasa. Dengan tegas dan cekatan, tapi di dalamnya kosong. Pengunduran diri, Liu Ruyan membanting meja kantor dengan keras. Kapan ini terjadi? Direktur personalia ketakutan dan mundur setengah langkah, 2 minggu lalu. Asisten Li yang secara pribadi menangani serah terima, dia bergegas ke kantor presiden. Asisten Li sedang membereskan dokumen. Ah Su kemana? Dia langsung meraih pergelangan tangan lawannya. Katakan yang sebenarnya. Asisten Li mengerutkan kening kesakitan, berpikir bahwa Liu Ruyan bagaimanapun juga adalah istri Jiangsu. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Liu Zong, Jiangzong dia sakit, pengunduran diri mungkin adalah untuk beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Sakit? Liu Ruyan sedikit terkejut. Dia sakit apa? Jiangzong mengundurkan diri pada hari itu. Saya sudah mengirim email ke asisten Yao. Asisten Li tiba-tiba terdiam, karena dia melihat wajah Liu Ruyan langsung pucat pasi. 2 minggu lalu, bukankah itu hari dia pingsan dan dirawat di rumah sakit? Saat Liu Ruyan menemukan Yao Jingming. Dia membujuk anak sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Email? Saya belum melihatnya, Liu Zong. Saya sedang cuti untuk menemani istri melahirkan, kan?" Jadi, Liu Ruyan merebut anak itu dan menyerahkannya kepada pengasuh, mendorongnya ke sudut dinding. Ah Su adalah wakil presiden, email pengunduran dirinya hanya bisa dikirimkan kepada saya, kotak surat kerja saya yang kamu kelola. Kamu bilang akan membawa Tang-Tang saat liburan. Jika tidak melihat Tang-Tang, kenapa tidak memberitahuku? Apa kamu malu? Yao Jingming berpura-pura bingung seperti dulu, tapi kali ini sepertinya tidak berhasil. Wajah Liu Ruyan muram seperti bisa meneteskan air. Peraturan perusahaan, jika atasan tidak membalas email pengunduran diri selama lebih dari 3 hari. Sama dengan persetujuan. Direktur Liu, apa kamu melihat anak itu tersenyum? Yao Jingming menggunakan anak itu lagi sebagai tameng, memasukkan bayi itu ke dalam pelukannya, tapi kali ini Liu Ruyan mendorongnya dengan keras seolah tersengat. Tiba-tiba teringat perkataan asisten Li, Ah Su sakit. Dia mundur 2 langkah. Bahkan tidak mengambil jaketnya dan langsung menuju asrama manajemen senior. Bintang biru tua, obat pelindung hati impor. Dan juga permen kulit jeruk kesukaan Ah Su. Liu Ruyan memeluk banyak barang, berdiri di depan apartemen manajemen senior. Jantungnya berdebar kencang. Dia membayangkan di wajah pucat Ah Su mungkin akan muncul sedikit senyum. Dia mengangkat tangan dan menekan bel pintu. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita asing. Wanita itu bertanya, "Kamu siapa?" Dia pikir dia salah lihat dan memastikannya lagi. "Di sini memang kompleks perumahan perusahaan. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di asrama Jiangsu?" Dia menggertakkan gigi. "Oh, yang tidak bisa punya anak itu." Di bawah tatapan membunuh Liu Ruyan, wanita itu mengubah kata-katanya. Direktur Jiang sudah pindah bulan lalu. Sekarang dia adalah direktur kelompok proyek 1. Seluruh keluarga tinggal di sini. Liu Ruyan langsung menghubungi departemen personalia. Siapa yang menyetujui direktur proyek tinggal di asrama manajemen senior? Ini diatur oleh asisten Yao. Ponsel itu hancur berkeping-keping di tanah. Liu Ruyan ingin segera melemparkan semua barang keluarga itu ke koridor. Pergi. Setiap batu bata dan ubin rumah ini dirancang sesuai dengan kesukaannya. Tidak ada yang diizinkan tinggal di sini. Beberapa hari kemudian, Liu Ruyan dengan wajah lesu menghentikan asisten Li yang baru saja turun dari pesawat. "Katakan padaku di mana dia. Mohon padamu." Asisten Li melihat direktur Liu yang dulu sangat sombong. Kini kurus kering, akhirnya tidak tahan untuk membujuk. "Direktur Liu, menyerahlah. Aku sudah menghubunginya." Jika direktur Jiang ingin membalas, dia sudah membalas dari dulu. Liu Ruyan seolah tidak mendengar apapun. Dia mencengkeram erat pegangan koper asisten Li sampai satpam datang menyeretnya. Dia masih menatap informasi penerbangan di layar besar terminal. Di mata tiba-tiba muncul iklan lingkaran emas Grup U di foto ketua. Sepertinya ada setengah wajah familiar, tapi dia tidak sempat melihat dengan jelas. Telepon berdering dengan mendesak. "Wei,
Ruyan, putra kita demam. Kamu di mana? Sudah tahu. Aku akan segera kembali. Saat dia pergi, yang ada di pikirannya adalah Asu. Semoga baik-baik saja. Untunglah, dia menghibur dirinya sendiri. Untung belum mengurus surat cerai, semuanya belum terlambat. Aku memimpikan banyak hal. Saat bangun, aku merasa sedikit bingung. Di luar jendela hujan, Yuyu duduk di tepi tempat tidur. Dia memegang semangkuk sup obat. Melihat aku bangun, dia menyendok sesendok dan meniupnya. Sup bebek Cordyceps sinensis, untuk melindungi hati. Aku tanpa sadar mundur. Tuan Yu, dulu demi tanah Chengdong, Anda pernah menyuruh orang menguntit saya selama 3 bulan. Sekarang tanpa alasan, mengapa begitu baik padaku? Apa maksudmu? Aku tahu. Saat kamu memberi hadiah pada Ren, dia tersenyum. Itu karena kamu mencari masalah dengan orang yang tidak seharusnya diganggu. Aku menyuruh orang menguntitmu untuk melindungimu. Aku sedikit terkejut. Ingatan membengkak seperti direndam air. Hari itu aku menggantikan Liu Ruyan untuk membahas proyek kunci Chengdong 1. Lawannya terkenal kejam. Bisa menawar hingga orang tidak mendapat apa-apa. Liu Ruyan menangis dan memohon di telepon. Asu, proyek ini harus dimenangkan. Kalau tidak, kakekku akan. Aku mengambil risiko, membawa sekota arak yang enak ke perjamuan. Saat aku hampir muntah darah karena dipaksa minum. Orang-orang Yuyu masuk dan menghentikannya. Perjamuan Hongmen ini, kamu pikir materi laporan itu. Siapa yang menahannya? Yuyu tiba-tiba menarik kerah bajuku, memperlihatkan bekas luka operasi yang lama. Liu Ruyan tahu jelas kondisi hatimu tidak baik, tapi masih membiarkanmu minum arak keras. Kemudian proyek grup Shanghai. Dia tiba-tiba mencibir. Aku yang mengalah 3 poin untuk menyelamatkan perusahaanmu. Ya, lalu kantor pusat perusahaanmu pindah ke Beijing. Sejak saat itu juga. Tampaknya ada harmoni aneh antara kedua perusahaan. Yuyu tersenyum tipis. Asu, katanya pelan. Antara kita. Tidak pernah menjadi masalah hidup dan mati. Aku tertegun. Ponselku tiba-tiba bergetar. Lagi-lagi asisten Lee mengirim pesan menanyakan keberadaan saya. Saya menyentuh bekas luka operasi dengan air mata berlinang. Sambil tersenyum pahit, saya membalas, masih hidup, jangan mendesak. Saat saya menyegarkan lini masa teman, pembaruan terbaru Su Jingming langsung menarik perhatian. Di foto, Liu Ruyan menggendong anak di ayunan taman. Su Jingming memeluknya dari belakang. Keterangan foto, akhir pekan keluarga. Yuyu tiba-tiba merebut ponselku. Jangan lihat, katanya dengan wajah muram, menyeka air mataku, tetapi tidak bisa menghentikannya. Yuyu, kataku tersendat, saat aku koma. Aku mendengar apa yang kamu katakan kepada dokter. Apa? Bukan hanya kanker hati biasa. Keracunan kronis aflatoksin menyebabkan fibrosis hati disertai tumor multipel. Sulit diselamatkan, Su. Tidak apa-apa. Perkataanku sebelumnya tentang menjadi ayah tiri putramu hanyalah dorongan sesaat. Aku berusaha tersenyum sinis hanya untuk membuat Liu Ruyan kesal. Jangan anggap serius. Begitu kata-kata itu terucap, dia menggenggam tanganku yang dingin. Dulu, aku mundur dari Hai Cheng. Karena kupikir kamu bahagia, suaranya yang merdu bercampur dengan suara hujan, menghantam hatiku. Jika aku tahu dia akan memperlakukanmu seperti ini. Tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Suara langkah kaki bergegas, diikuti panggilan manja. Mami. Mobil-mobilanku tersangkut di bawah sofa. Anak laki-laki itu menjulurkan kepala dan tiba-tiba tertegun saat melihatku. Pelipisku tiba-tiba terasa sakit menusuk. Ayah, anak laki-laki itu tiba-tiba memiringkan kepala dan memanggilku. Yuyu segera menggendong anak itu, suaranya bergetar, Lang-lang. Ini, anak yang kuakui, anak itu menunjuk dengan gembira ke kepala tempat tidur. Foto di dinding yang selalu Mami lihat, itu ayahku. Baru kemudian aku menyadari, aku di dalam bingkai foto, menggendong bayi yang baru lahir. Senyumku begitu bahagia. Yuyu menyerahkan anak itu kepada pengasuh, berbalik dengan mata merah. Asu, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak peduli dengan sakit kepalaku. Memegang tangannya, apa yang terjadi? Yuyu akhirnya berbicara jujur. Tidak lama setelah aku melahirkan, sesuatu terjadi padamu. Aku tidak bisa menemukanmu selama itu. Saat aku melihatmu lagi, kau sudah menjadi suami Liu Ruyan. Asu. Lang-lang adalah anak kita. Dia membungkuk dan dengan lembut mencium keningku. Ringan seperti bulu, tapi itu membuatku mengingat lebih banyak. Saat aku mengajarinya naik sepeda. Lengan yang melindunginya dari belakang. Mie instan yang kita bagi setelah kegagalan bisnis pertama kita. Juga, ketika Yunyan memiliki 2 batang, aku memeluknya dan berputar-putar, menabrak lampu gantung. Apa kau ingat? Tidak apa-apa jika tidak, pelan-pelan saja. Jari-jari Yuyu menyeka sudut mataku. 3 bulan kemudian, kantor cabang baru mendarat di Hai Cheng. Sebelumnya, Yuyu demi aku berinisiatif untuk menghindari bisnis Hai Cheng. Sekarang aku sudah melepaskan segalanya dan akhirnya bisa bekerja keras.
Aku secara khusus mengadakan pesta pembukaan. Ayah, Lang-Lang memegang gambar krayon. Bergegas ke kantor, lihat foto keluarga yang kugambar. Di gambar itu ada 3 orang kecil yang bengkok. Aku tersenyum lega. Ternyata perasaan memiliki foto keluarga itu sangat menyenangkan. Yuyu masuk dan meletakkan jasnya dengan santai di sandaran kursi. Yan Hui memesan restoran Yunding di tepi sungai Haicheng. Apakah kau mau pergi? Nada bicaranya santai, tapi matanya menatapku dengan gugup. Pergi. Aku berjongkok untuk mengikat tali sepatu Lang-Lang, agar Lang-Lang bisa melihat ayahnya. Tempat di mana dia berjuang. Yuyu tiba-tiba memelukku dari belakang. Asu, jika kau kembali kali ini dan bertemu Liu Ruyan, Direktur Yu. Dek observasi di puncak sudah diatur dengan baik. Asisten sekaligus sahabatnya, Zhao Tang, menerobos masuk, menempel di telingaku. Tiba-tiba berteriak, pertunjukan kembang api itu pasti lebih baik dari yang dulu. Yuyu terbatuk berat. Dia segera menelan separuh kalimat terakhirnya dan dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Menggaruk kepalanya karena canggung. Itu, aku akan kembali nanti. Yuyu melepaskanku. Tidak apa-apa, kebetulan membicarakan Liu Cheng. Ah iya, apa bagusnya membicarakan Liu Cheng? Kata Zhao Tang dengan ceroboh. Yang ingin kukatakan adalah Direktur Yu terlalu pengecut. Dulu jika bukan karena kau, Zhao Tang, Yuyu memperingatkannya dengan tatapan. Oke, aku tidak akan bicara. Zhao Tang mengedipkan mata padaku. Kakak ipar, kamu tidak tahu, setelah kamu menghilang tahun itu, Yuyu hampir membalikan Haicheng. Kemudian dia menemukanmu baik-baik saja dengan Liu Ruyan. Si bodoh ini. Yuyu menariknya keluar, menutup pintu, lalu Yuyu berbalik menghadapku. Telinganya memerah. Asu, aku berjalan mendekat. Aku menunduk dan menstabilkan bibirnya. Matanya langsung memerah. Ini pertama kalinya aku membalasnya. Di perjamuan, aku sedang bersulang dengan kepala cabang perusahaan Haicheng. Tiba-tiba aku mendengar tawa yang familiar dari arah teras. Yao Jingming mengenakan setelan jas haute couture. Satu tangan memeluk anak, satu tangan mengelus pinggang ramping Liu Ruyan. Zhao Tang segera menghalangi jalanku. Aku akan meminta mereka mengganti kamar pribadi. Sudah terlambat. Liu Ruyan sudah melihatku. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai marmer dengan suara, "Pak." Detik berikutnya, dia benar-benar melompati teras dan terhuyung-huyung. Tuan Liu. Hati-hati. Di tengah seruan semua orang, roknya tersangkut. Dia hampir jatuh dari gedung tinggi, tetapi matanya menatap lurus ke arahku. Su. Dia akhirnya berdiri di depanku, matanya merah menakutkan. Benarkah itu kamu? Yuyu segera melindungiku di belakangnya, tetapi Liu Ruyan seolah tidak melihatnya dan menatapku lurus. Pulanglah bersamaku. Anak itu sudah mulai minum susu formula. Mulai sekarang, kamu adalah ayahnya. Oke, suaranya serak dan tidak berbentuk, mengulurkan tangan untuk meraih tanganku. Aku menghindarinya dengan lembut. Pada saat ini, ayah. Suara nyaring datang dari kamar pribadi. Boneka beruangku hilang. Tangan Liu Ruyan membeku di udara. Melihat anak laki-laki yang berlari, Yuyu tiba-tiba menggenggam tanganku, jari telunjuk ke belakang. Tuan Liu, perkenalkan, ini suamiku dan putraku. Liu Ruyan terhuyung mundur 2 langkah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Asu, bagaimana kamu bisa membiarkan anak orang lain memanggilmu ayah? Aku menatapnya dengan tenang, tiba-tiba merasa otaknya bermasalah. Liu Ruyan. Aku berkata sambil terkekeh, ketika kamu menggendong anak yang kamu miliki dengan orang lain dan memintaku menjadi ayahnya, kenapa tidak merasa ada masalah? Pupil matanya menyempit, tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah aku, Asu, hanya bisa mengakui darah daging Liu Ruyan sebagai anak? Tatapan Liu Ruyan jatuh pada tanganku dan minyak ikan yang lengket. Tiba-tiba, dia menerjang seperti orang gila. Asu, dengarkan penjelasanku. Jika kamu tidak ingin mengakui anak itu, kita bisa. Dia memikirkan sesuatu, tatapannya tiba-tiba jatuh padaku. Kamu sakit. Apakah sudah sembuh? Suaranya bergetar, jari-jarinya tanpa sadar menggenggam. Aku menatapnya dengan tenang, tiba-tiba tertawa. Tuan Liu, baru sekarang ingat untuk bertanya. Saat di rumah sakit itu, sprayku masih kurang merah? Liu Ruyan seperti tiba-tiba teringat sesuatu, pemandangan mengerikan, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Saat itu, jakunnya bergerak, suaranya serak dan tidak beraturan. Kamu berdarah karena kanker hati. Aku dengan tenang mengucapkan 2 kata ini. Liu Ruyan seperti ditusuk pisau, seluruh tubuhnya bergoyang. Hampir berlutut di tanah, dia menggelengkan kepalanya secara mekanis. Saat itu, aku juga merasa ada yang tidak beres, tapi Xiao Ming berkata aku akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan belas kasihanmu. Aku tertawa kecil, jadi memintamu untuk memikirkan anak itu, jangan tertipu oleh trik kecilku. Napas Liu Ruyan semakin cepat, tiba-tiba mencengkeram rambutnya sendiri. Kenapa hari itu kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu? Suaraku akhirnya tercemar sedikit getaran. Setelah memberitahumu, lalu?
Apakah kamu akan melepaskan yang diicu itu demi aku? Ekspresinya memberitahuku. Dia ingat saat itu dia memilih. Setelah aku mengatakan, tanda tangani perjanjian perceraian, kutukan akan hilang. Dia tanpa ragu menandatanganinya, tanpa menoleh berlari menuju anak dan pria yang paling dicintainya. Benar, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tahu kenapa kanker hatiku memburuk begitu cepat? Liu Ruyan mendongak dengan bingung, matanya penuh dengan garis darah. Benar, aku tiba-tiba berpegangan pada sandaran sofa, berdiri. Mata Liu Ruyan yang penuh garis darah, mendongak dengan bingung, kecantikan yang mendebarkan bercampur dengan sangat dalam. Mencengkeram telapak tangan dengan erat, membantuku yang seharusnya tidak sampai pecah hati. Aku perlahan bangkit. Terutama karena paparan aflatoksin jangka panjang. Kotak kayu cendana yang Su Jinyun berikan padamu di ruang kerjaku. Pemberat kertas kayu cendana wangi. Hanya ada aku dan teh kesehatan di rumah. Kejutan? Aku menghapus air mata di wajahku saat melihatnya. Setiap cangkir teh yang kau buatkan untukku membunuhku. Liu Ruyan tiba-tiba gemetar hebat, seperti kain yang kehilangan beberapa ons kapas. Dia akhirnya ingat. Karena aku tidak tahan alkohol, aku selalu memintamu untuk menghadapi budaya minum demi melindungi hatiku. Dia memaksaku minum teh kesehatan setiap hari. Awalnya tidak ada masalah, tetapi teh kesehatan selama 6 bulan terakhir. Semuanya dibeli oleh Yao Jinyun. Wajah Liu Ruyan langsung pucat pasi, seperti jiwanya diambil. 3 bulan ini, dia sangat sedih hingga kau tahu aku mencari ke seluruh Haicheng. Mengapa kau tidak memberitahuku kebenaran dan membiarkanku membantumu? Yu Yu tiba-tiba mencibir. Tuan Liu, mengapa kau berpura-pura begitu peduli sekarang? Dulu, ketika Asu berdarah tanpa henti. Bukankah kau sibuk menemani pria dan anak lain? Tahukah kau dia hampir kehilangan nyawanya? Mendengar ini, Liu Ruyan hancur berkeping-keping. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau tidak menghargai Asu, tentu ada orang lain yang menghargainya. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Dr. Liu yang bertanggung jawab atas persalinan dan operasi anakmu. Pernah menjadi simpanan Yao Jinyun. Liu Ruyan tiba-tiba mendongak, seperti tersambar petir. Dia teringat laporan pertama yang diberikan Dr. Liu dengan ramah saat anak itu lahir. Setiap kali pemeriksaan, Yao Jinyun bersikeras pergi ke rumah sakit swasta itu. Bahkan yang disebut kutukan itu diperkenalkan oleh Dr. Liu kepada patriark keluarga Liu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya secara mekanis, tetapi teringat lebih banyak detail yang mencurigakan. Anak itu tidak mirip dengannya. Yao Jinyun selalu menggunakan berbagai alasan untuk mencegahnya membawa anak itu melakukan pemeriksaan sendirian. Ruyan. Yao Jinyun berteriak dan menerjang, jangan dengarkan omong kosongnya. Liu Ruyan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Bertanya dengan mata merah, minggu lalu, mengapa kau bersikeras membawa anak itu ke Dr. Liu? Untuk vaksinasi. Wajah Yao Jinyun langsung berubah. Karena Dr. Liu adalah ahli anak. Suara Liu Ruyan sedingin es. Anak dalam pelukannya tiba-tiba menangis keras. Yu Yu dengan tepat waktu menyerahkan kartu nama. Ini adalah pusat tes DNA terbaik di Haicheng. Hasil keluar dalam 24 jam. Kaburkan namaku, Liu Ruyan melepaskan Yao Jinyun. Dia melihat bocah lelaki yang dulu dianggapnya kekanak-kanakan itu, tiba-tiba merasa sangat asing. Ah Su. Matanya memerah menatapku, suaranya penuh permohonan. Tunggu aku menyelidiki dengan jelas. Tidak ada, lagi. Aku memotongnya dengan tenang. Sejak kau membawanya ke pesta ulang tahunku, atau bahkan lebih awal, kita sudah berakhir. Saat berbalik, suara benda berat jatuh dan jeritan histeris Yao Jinyun terdengar dari belakang. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu kali ini. Dia juga merasakan sakit yang menusuk hati. 3 hari kemudian, Liu Ruyan dengan bau alkohol menyegat di depan rumah Su. Ah Su, dia mengangkat laporan tes DNA, kata-kata, bukan ibu biologis, di atasnya. Sangat menyakitkan dan menggelikan. Dokter berkata, ujung jari Liu Ruyan menusuk dalam ketelapak tangannya. Air mata berlinang, aku hanya mengandung anak untuk mereka. Aku hanya alat untuk melahirkan. Dulu, saat aku menjalani operasi sesar, dokter itu dengan sewenang-wenang mengangkat rahimku, aku tidak bisa menjadi ibu lagi. Aku terlalu percaya diri, berpikir bahwa tubuh anak laki-laki lebih kuat. Kotak teh yang dikirim Yao Jinyun itu bermasalah. Tenang saja, aku sudah dia. Dia berhenti. Sinar cahaya tiba-tiba menyala di matanya. Asu, karena kita tidak bisa punya anak. Mari kita menjadi pasangan ding saja. Asu, dia berlutut. Jika suatu hari kau merasa kesepian, kita bisa mengadopsi anak, bagaimanapun caranya. Yun Yu menghalangiku. Tidak perlu, Tuan Liu. Asu kami bisa punya anak, kau diam. Liu Ruyan tiba-tiba meledak. Tetapi ketika melihat Lang-Lang berlari keluar dari rumah, sinar matahari menyinari lesung pipit anak itu, dia sangat tampan sehingga tak bisa dipandang. Putraku, aku membelai kepala Lang-Lang dengan lembut. Ekspresi Liu Ruyan langsung membeku,
menatap wajah Lang Lang dengan tatapan mematikan. Anak ini. Berapa umur? Yun Yu tertawa kecil, dengan tenang merapikan mansetnya. Hampir 4 tahun. Dia menambahkan dengan makna yang dalam, tepatnya lahir pada tahun Asu mengalami kecelakaan mobil. Liu Ruyan teringat sesuatu, tiba-tiba berlutut dan memuntahkan seteguk darah. Pada tahun kecelakaan mobil itu, Yun Yu melahirkan Lang Lang selama 3 bulan. Ibuku meninggal karena sakit. Sebagai putra satu-satunya, aku pergi ke Haicheng untuk mengurus pemakamannya dan bertemu dengan Liu Ruyan dari keluarga yang jatuh. Kami berbicara tentang memulai bisnis, dan kemudian ketika aku bersiap untuk kembali ke ibu kota, aku melindungi Liu Ruyan dari kecelakaan mobil dan melukai otakku. Kehilangan sebagian ingatan, semua cintaku pada Yun Yu dialihkan ke Liu Ruyan. Sangat bergantung padanya, aku tidak bisa mengatakan ingatan apa yang hilang, mungkin yang paling berharga, atau mungkin yang paling tidak ingin diingat. Dokter mengatakan itu tidak memengaruhi kehidupan, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Liu Ruyan yang sangat terpukul dibawa pergi, dan beberapa kali meminta untuk bertemu denganku. Aku hanya mengajukan satu syarat. Dia setuju untuk mendapatkan surat cerai, aku akan menemuinya. Akhirnya dia setuju. Di depan Biro Urusan Sipil. Liu Ruyan memegang erat surat cerai. Asu, apakah kita benar-benar akan bercerai? Lang Lang berlari sambil memegang es krim, diikuti oleh Yun Yu yang memegang tisu. Liu Ruyan melihat kami bahagia bersama. Matanya merah, dan akhirnya berbalik dan berjalan menuju mobil polisi. Di sana berdiri polisi menunggunya. Ku dengar Yao Jingming ditikam 18 kali di ranjang rumah sakit, setiap tikaman menghindari titik vital. Tetapi pada akhirnya meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Dokter Liu itu dicabut izin praktiknya. Tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dia lahirkan untuk Yao Jingming dan Dokter Liu diambil oleh keluarga Liu. Dikatakan bahwa itu hilang pada hari berikutnya. Liu Ruyan menerima undangan pernikahan kami di penjara hari itu. Kepalanya membentur dinding sampai berdarah-darah. Ketika penjaga penjara menemukannya, dia tertawa bodoh ke dinding. Berulang kali bergumam, Asu, pulanglah. Aku tidak ingin bayi itu lagi, aku ingin kamu.